Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 ingin diskusi tentang tugas kelompok BBMK yang bertemakan Tech to Change the Way We Live. Video ini berisikan tentang bagaimana teknologi memiliki kekuatan untuk melakukan banyak hal, yang salah satunya yaitu mengubah dunia. Nah, teknologi ini telah membuka jalan bagi kita untuk berinovasi lebih jauh, menjadikan sesuatu yang dirasa tidak mungkin menjadi kenyataan, serta mengubah masa depan kita lebih ke tingkat yang lebih tinggi. Perkenalkan, saya Kori Alifia Daniza ingin memandu diskusi pada malam hari ini. Dan rekan saya, Hanifa Syafitri, selanjutnya Muhammad Reski Devi, selanjutnya Putra Wijaya, selanjutnya Dufa Olga Syafitri, selanjutnya Gilang Kurnia, selanjutnya Huria Nur Halimah, selanjutnya Muhammad Fauzan, selanjutnya Pani Febrianti, selanjutnya Reza Kurniasari, dan yang terakhir Syukrah Alhamda. Baiklah, diskusi akan kita mulai dengan masing-masing pendapat. Saya beri waktu 20 detik. Pembahasan pertama yaitu tentang teknologi pada bidang komunikasi. Menurut aku, dampak positif dari perkembangan teknologi saat ini itu seperti yang kita rasakan kan. Kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dari HP atau laptop. Bahkan komunikasi sekarang bisa dilakukan bersama-sama seperti yang kita lakukan saat ini kan. Terus nggak hanya itu, komunikasi sekarang bisa dengan melihat wajah dari lawan bicara kita. Dari HP atau laptop, kita juga bisa mengakses atau mencari informasi yang ada di luar sana. Jadi berita atau kejadian di luar sana itu cepat beredar. Kalau dari saya sih, dampak negatifnya juga ada. Seperti kalau yang di bidang komunikasi dari yang jauh tuh, kan bisa dekat. Jadi untuk ketemu tuh bisa nggak perlu kali. Bisa dianggap sepele aja, kan bisa di HP gini aja. Kalau dulu itu kan biasanya bertatap muka itu selalu penting. Itu seperti di keluarga. Sekarang kan udah ada HP, video call, bisa dari jauh-jauh aja. Itu sih dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari kemajuan teknologi. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, yang pertama, para pelajar dapat mendapatkan informasi yang berguna dalam studinya dengan cepat. Yang kedua, dapat menjalin komunikasi yang baik antara guru dan pelajar dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, praktik mengajar akan lebih fleksibel, yang membuat para murid tidak akan bosan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat, dapat bentuk sebagai kepedulian kita dengan menghemat kertas. Saya akan berpendapat mengenai dampak negatif dari teknologi terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu kecurangan saat ujian itu mudah terjadi karena kemudahan dari mencari informasi. Yang kedua itu perilaku plagiat. Banyak mahasiswa atau siswa yang akan hanya menyalin saja dari sumber yang ia dapat tanpa meresapnya terlebih dahulu. Yang ketiga, sifat kecanduan internet. Mengapa kecanduan internet? Karena mereka ketagihan akan kemudahan dalam mengakses media internet. Kemudian kaku dalam bersosialisasi. Dalam bersosialisasi, mereka hanya sibuk pada dirinya mereka masing-masing tanpa memikirkan dengan lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan membacakan contoh dampak teknologi di bidang kesehatan. Yang pertama itu ada dampak positifnya. Seperti biasanya kan kalau misalnya penyuluhan itu dilakukannya secara langsung turun ke lapangan. Namun dengan keadaan seperti sekarang ini, adanya pandemi ini, jadi kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan. Terus dengan adanya teknologi, kegiatan tersebut bisa diakali dengan penyebaran pamflet atau poster melalui media sosial. Baik, selanjutnya kalau menurut pendapat saya, perkembangan teknologi itu ibarat dua sisi mata pisau, bisa memberikan pengaruh baik dan juga pengaruh buruk. Salah satu dampak buruknya itu bisa kita lihat di penggunaan media sosial. Di media sosial ini banyak tersebar berita bohong atau hoax yang judulnya itu biasanya memprovokasi untuk mengarahkan para pembacanya kepada opini publik yang negatif. Contohnya yang bisa kita lihat beberapa waktu yang lalu, yaitu vaksin COVID-19 yang disisipi atau mengandung chips. Hal tersebut menyebabkan masyarakat jadi takut untuk vaksin. Padahal sebenarnya vaksin itu bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh. Selain itu, dampak lainnya seperti gangguan kesehatan mental karena hujatan di sosial media, gangguan kesehatan fisik seperti kerusakan mata dan tulang, lalu gangguan pertumbuhan pada anak karena kejenuhan teknologi. Sekian dari saya. Dari bidang transportasi banyak yang jadi perubahan dari teknologi kan. Mulai dari dulu adanya delman, beca, masih manual gitu. Dengan adanya teknologi jadi kan banyak otomasi atau komputasi yang rumit bisa digunakan untuk memudahkan. Misalnya kayak adanya dulu orang kan nggak tahu kalau kita bisa terbang kan, Pak, diangkut oleh kendaraan terbang, adanya pesawat jadi lebih mudah untuk berpergian antar pulau, negara atau benua bahkan. Lalu ada kereta cepat atau monorail atau kereta. Ada juga kan sekarang subway, kereta bawah tanah atau kereta malah lewat bawah laut kan. Kemajuan teknologi sangat membantu untuk memudahkan berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Aku akan menjelaskan dampak negatifnya juga nih. Ketika transportasi itu ketika teknologi transportasi terutama ini ya, kendaraan mesinnya itu bisa juga bikin polusi ya kalau misalkan dia terproduksi secara massal, dipakai banyak orang, jadinya menyebabkan polusi. Terus juga jadi meningkatin jumlah kecelakaan karena kan kendaraan kan banyak yang pakai ya gitu. Mengenai e-commerce atau perbelanjaan. Nah, pada zaman sekarang ini teknologi serba maju, salah satunya pada perbelanjaan. Banyak sekali metode-metode perbelanjaan yang kita rasakan saat ini.
Salah satunya e-commerce. E-commerce ini sangat banyak membantu pembelanjaan pada saat sekarang ini. Teknologi ini sangat berguna bagi orang-orang yang ingin mendapatkan barang yang tidak ada di daerahnya. Dan hanya dengan menginstal salah satu aplikasi e-commerce ini, kita sudah dapat membeli barang yang kita inginkan. Nah, akan tetapi banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengirimkan barang-barang yang tidak sesuai pesanan kita. Ada juga penipuan yang mengatasnamakan e-commerce tersebut dan merugikan kepada si pembeli tersebut. Baiklah, sekian pendapat saya. Oke, dampak positif dalam bidang bisnis itu, pertama dapat memperluas pasar karena para pembeli atau konsumen itu dapat mengakses internet itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Lalu dapat mengurangi human error, misalnya ada alat sensor khusus untuk mendeteksi kualitas produk produksinya, sehingga produk yang tidak lolos quality control itu dapat diketahui. Lalu dapat mengurangi biaya produksi dan biaya operasional bagi perusahaannya. Sekian dari saya. Dampak negatifnya yang pertama itu bisnis Anda akan lebih cepat terekspos ke media sosial. Namun hal ini juga dapat menjadi dampak negatif jika terdapat satu kesalahan saja pada bisnis Anda, maka juga akan dapat tersebar luas ke khalayak ramai. Nah, dan yang kedua itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya itu memperbesar peluang terkena hit and run dengan semua proses pembayaran yang online. Tidak adanya interaksi secara fisik dengan konsumen Anda. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Syukras dan Fani. Diskusi pada malam hari ini saya tutup. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.